teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan bikin video perlengkapan newborn, mulai dari pokoknya semuanya ya, karena di DM itu banyak yang nanya, kak mau dong perlengkapan bayi, bikin video yang lengkap, harganya, terus linknya juga. Jadi insya Allah hari ini kita bakal review semuanya. Kita bikin 6 list ya. Yang pertama outfitnya atau pakaian bayi, yang kedua perlengkapan mandi, yang ketiga perlengkapan tidur, yang keempat skincare dan newborn kit, kelima perlengkapan ibu, keenam travel dan lain-lain. Oke, outfit yang pertama banget itu paket newborn yang dari atas sampai bawah udah lengkap semua dan warnanya sama, abu-abu. Tapi motifnya macam-macam nih, ada yang motif, ada yang abu polos, dan abu yang tua. Biasanya kalau orang beli sih merek Fluffy ya, cuma kemarin aku kehabisan, jadi aku beli yang ada aja di Shopee. Harganya itu harganya 299.000 ya. Ini motif pertama ya, ini lengan panjangnya, ini celana panjangnya, dapat topi juga sama sarung tangan dan sarung kaki. Buat motif kayak gini tuh sama, ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, ini kutung, baju kutung, maksudnya ketekan begini, sama baju lengan pendeknya begini. Pokoknya yang kayak gini juga sama, dapat baju lengan panjang, lengan pendek, sekaligus celananya, sarung tangan, topi, dan lain sebagainya. Oh, mereknya Moya, namanya Moya. Oke. Terus ini warna abu-abu tuanya. Jadi udah lengkap ya. Nanti aku juga bakal kasih link di description box tentang paket newborn, tapi yang di bawah 100 di bawah 200.000 itu tuh udah lengkap semuanya, dan itu versi murahnya. Yang kedua itu ada Burp and Beep dari Palmer House. Bentuknya kayak gini, memanjang. Jadi kita makanya begini, ditaruh di pundak. Terus bayinya kita taruh kepalanya di sini, kita pupukin biar sendawa kalau habis menyusui. Nextnya popok kain buat orang yang berkomitmen nggak pakai popok sekali pakai, tapi ternyata aku nggak bisa pakai ini karena lumayan repot cuci pakai dan dikit-dikit kan bayi pipis pupuk gitu ya. Akhirnya ya udah, ini cuma aku pakai sebentar aja. Tapi nggak apa-apa buat yang mau beli. Ini mereknya Elva Junior, cuma motif yang kelinci ini udah nggak ada. Jadi aku bakal kasih yang lain kayak gambar di sini. Kemudian, tada! Ini bedong bayi ya. Kita review satu-satu ya. Yang pertama, ini bedong yang udah matching sama topinya, so cute. Ukurannya berapa ya ini? Pokoknya ukurannya gede dan bahannya lembut. Mereknya Puers. Kalau nggak salah topinya harganya 18.000 dan bedongnya 49.000. Buat bahannya oke banget karena kaos. Ini bedong muslin ya, pasti pada tahu deh. Bedong muslin ini bahannya nggak kayak kaos, tapi dia lumayan adem buat bayi dan lembut. Dan ini biasanya size-nya tuh gede gitu. Kalau dijembrengin super big, gede banget. Aduh, gede banget pokoknya. Jadi kalau buat ngebedong bayi tuh puas gitu. Bedong muslin aku beli di Shopee, harganya 30-an ribu. Berapa ya? 37.900. Motifnya juga lucu banget, nggak pasaran tuh. Terus nextnya bedong instan dari Palmer House. Kalau buat aku ini nggak terlalu kepake. Udah gitu kan kalau udah nggak muat dan bayinya udah nggak mau dibedong, biasanya bayi sekarang tuh nggak mau dibedong ya. Jadi sekarang nggak kepake. Bentuknya kayak begini. Tuh. Kalau udah nggak dipakai, ya nggak bisa buat kain yang lain, nggak bisa buat selimut, nggak bisa buat alas. Untungnya aku cuma beli satu sih. Nextnya ini bedong
Velvet Junior. Sama ini punya kakaknya, masih dibeli 2 tahun yang lalu, cuma kepake. Jadi kakaknya itu cuma mau dibedong sekitar 1 bulanan ya, 1 bulanan doang. Tapi habis itu ini kepake buat alas, buat selimut. Ini bahannya kaos, jadi oke punya. Nah ini yang mau kasih tahu, ini tuh bedong. Biasanya yang di Shopee itu tulisannya bedong 4-in-1, bahannya flanel. Nah kalau ini agak kaku ya, bahannya tuh agak kaku, jadi pas ngebedong tuh agak sulit gitu buat aku. Jadi jarang banget kepake, dan bagusnya sih kepakainya buat alas tidur. Pokoknya ya kepakainya buat yang lain, bukan buat bedongnya gitu. Atau enggak, di Shopee tuh ada jadi bedongnya tuh 6 1 pack, dan itu harganya cuma 92.000, merek Boboko, dan warnanya tuh warna pastel, lucu banget. Kayak gini di sini gambarnya ya. Linknya ada di bawah. Terus ada juga bedong dari merek Yobo. Jadi itu tuh udah 3 dalam 1 pack, harganya cuma 135.000. Terus mungkin zaman sekarang nggak direkomendasiin ya pakai gurita kata dokter, tapi karena orang tua aku masih nyuruh beli, jadi aku beli sekitar 9 pieces. Karena waktu kemarin itu, waktu kakaknya beli 6 pieces tuh kayak kejar-kejaran cuci kering pakai. Aku milih yang low budget alias yang murah. Tapi ternyata pas dilihat itu velcro-nya alias rekatnya itu cuma segini doang, kelihatan nggak? Cuma segini. Biasanya perekatnya itu panjang, strap gitu, dan buat nempelinnya tuh bebas segini. Jadi buat ngukur, buat ngepasin ke perutnya newborn tuh lebih enak. Jadi aku nggak masukin link yang ini, tapi masukin yang Gurita Charter. Itu tuh udah 6 buah gurita dalam 1 pack kayak gini. Celana pop ini kayak apa ya, celana pendek, bawahnya kayak kacamata gini. Aku pernah baca banyakin ya celana popnya kalau punya newborn, tapi ternyata di aku nggak terlalu kepake, karena ini tuh buat orang-orang yang konsisten pakai popok kain tadi, sama buat bayi-bayi yang tinggal di hawa yang panas. Sementara bayi aku itu sering pakai AC di hawa yang dingin, terus popoknya juga popoknya yang sekali pakai gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bisa buat ganti-ganti baju. Oh iya, ada lagi, kalau kalian mau tambahan buat baju sehari-hari, mendingan kalian beli yang murah-murah tapi lembut banget kayak gini. Ini sebenarnya di pasar banyak ya, tapi aku bakal ngasih gambar yang kayak gini, mirip-mirip. Nextnya, ini baju yang udah 1 set sama sarung tangan sama topi. Nggak tahu ya kenapa belakangan ini suka banget yang 1 set matching begini. Ini dapat topi knot head, dapat lengan pendek, warnanya bagus ya. Terus sama celananya juga celana pendek, dan sarung tangan, sarung kaki. Ini size newborn, dan 1 set begini harganya 59.000 aja. Terus ada yang namanya jumper pendek, murah. Ini harganya nggak nyampe 20.000, bagus. Terus aku buat beli tambahan aja baju biar nggak abu-abu datar semuanya. Kalau ini abu-abu garis-garis. Lengan panjangnya harganya 12.400, merek Hayayo, dan ukurannya buat 0 sampai 3 bulan. Kalau celananya harganya 13 ribuan, bagus, bahannya lembut mirip libi. Terus aku beli tambahan baju buat bobonya, karena bobonya kan abu-abu terus. Jadi aku beli sepaket libi warna hijau, kuning, sama biru. Buat bajunya ini 3 pieces, harganya 38.600, merek libi ya. Ukurannya 0 sampai 3 bulan. Kalau celananya, ini aku videoin hijau aja ya, karena biru sama kuning udah masuk hospital bag.
Buat 3 piecesnya ini harganya 42.900, tapi di toko lain gak apa-apa, yang penting sama 0-3 bulan. Terus topinya aku milih yang Hayayo, soalnya mirip Libby juga sih dan harganya lebih murah. Buat 1 piecesnya ini 10.000. Jadi kalau mau beli yang samain sama bajunya yang lain, kita beli warna biru, kuning, sama hijau kali 3 kan berarti 30.000 buat total topinya. Sarung tangan dan sarung kaki. Kenapa aku milih yang apa ya? Karet, bukan karet. Iya karet sih, bukan yang serut. Karena menurut pengalaman, kalau sarung tangan yang kayak gini nih, yang kayak gini kelihatan ya serutannya, cepet banget copot di bayi tuh. Jadi aku beli yang rib, karetnya rib begini, insya Allah awet. Nggak copot-copot. Nah, buat sarung tangan, sarung kakinya udah dapet 3 warna, biru, kuning, hijau tadi. 24.500. Aku beli ini kaos kaki bayi, tapi menurut pengalaman ya, aku pernah beli yang buat kakaknya itu yang seperti ini persis. Cuman buat newborn sepertinya masih kebesaran ukuran kakinya. Jadi saran aku mending ini buat lucu-lucuan aja. Kalau dia udah gedean dikit, kalian belinya yang Winteku kayak gini. Itu udah size newborn, udah pas, nggak kegedean. Oke, nextnya kita punya ini dari Libby. Ini buat tambahan aja. Namanya Libby Comfy Set. Ini warnanya earth tone, alias warna-warna bumi, warna-warna natural. Aku beli yang size 3-6 bulan. Warnanya yellow pumpkin deh kalau nggak salah. Ini sudah sepaket dengan celana pendeknya. Ada kacamata jemur. Kalau bisa beli lebih dari 1. Newborn tuh kadang suka berair, suka ada beleknya. Jadi kalau kotor bisa diganti. Mereknya Sunbabies. Oke, outfit yang terakhir. Ini baby cardigan dari Little Palmer House. Aku beli size 6-12 bulan kalau nggak salah. Bahannya cotton, dan menurut aku ini buat ukuran 6-12 bulan itu kekecilan. Tapi it's okay lah ya, gak apa-apa, ini enak bahannya, serius. Oke, nextnya kita masuk ke perlengkapan mandi. Ini tuh handuk dari Little Palmer House. Ini yang Totori kalau nggak salah, harganya 78.000. Nah, kalau yang ini beli 2 ya handuk ya, buat ganti-ganti minimal 2 pokoknya handuk. Ini juga dari Little Palmer House yang polosnya, jadi aku beli 2 yang motif dan polos. Ini washcloth buat mandiin newborn pertama kali. Biasanya sih ada pilihan yang 1 pieces gini atau yang udah sepasang tangan kanan kiri. Nah, mendingan beli yang langsung sepasang tangan kiri, harganya 36.800. Itu dari Little Palmer House ya. Next ada perlak. Kalau aku perlaknya dari pasar, cuman aku rekomendasiin perlak Sugar Baby yang udah organik. Itu bahannya enak banget, empuk dan lembut. Harganya 69.900. Itu udah gede ya, 65.900. Seperti ini di gambar. Nah, kalau untuk bak mandi, kalian bisa pilih bak mandi yang biasa dibeli di pasar, atau kalau aku rekomendasiin itu bak mandi foldable yang bisa dilipat jadi nggak makan tempat ya. Itu kalau nggak salah harganya 269.000. Ada bantalannya juga, ada alasnya gitu loh yang nampung bayinya juga. Baby Better punya kakaknya, punya Rani itu masih disimpan, jadi mendingan beli Baby Better yang kayak gini, Sugar Baby. Harganya 119.800. Dan itu menurut aku kepake banget ya Baby Better tuh, karena bayi ditidurin di situ, disiram, airnya keluar, nggak masuk bak lagi gitu. Pokoknya itu kepake, dan karena foldable bisa dilipat, dibawa kemana-mana tuh gampang, enak banget ya pokoknya. Terus yang nextnya ada kapas bulat.
kapas bulat buat apa ya, istinja, cebokin bayi. Bentuknya bulat-bulat seperti ini, kecil-kecil. Nah, buat nyebokin bayinya, airnya ditampung di gelas kecil seperti ini. Di pasar banyak ya. Kalau kalian mau beli deterjen khusus bayi, mendingan Sleek atau apapun ya mereknya. Karena aku sih nggak pakai, karena dari kecil kakaknya itu kepake deterjen khusus bayi. Tinggal di Afrika kan, tinggal di Sudan tuh nggak ada deterjen khusus bayi. Jadi sampai sekarang kebiasaan nggak pakai deterjen khusus bayi. Jadi kalau mau beli ada merek banyak ya mereknya. Cuman di sini aku masukin merek Sleek. Harganya 30.000. Nah terus buat botol cleansernya kayak bersihin botol, bersihin dot, itu ada Sleek juga kayak gini. Harganya 31.500. Tempat-tempat peralatan mandi dan skincare, aku tuh pakai rotan bekas kado. Jadi aku nggak beli apapun. Dan buat popok ya udah kayak gini nih, ditaruh aja gitu. Karena takut kena pupuknya cicak, takut kena kotoran, takut hewan masuk. Dan buat kapas bulatnya aku taruh di sini. Dia tertutup rapat karena kan kapas itu langsung kena bagian vitalnya bayi ya. Jadi mendingan aku siapin tempat khusus buat kapas bulat. Kalau kalian mau yang all in one, yang lebih rapi, mendingan beli caddy bag. Caddy bag tuh kayak gini. Aku rekomendasiin yang udah ada tutupnya, karena takutnya kena pupuk cicak, kena kotoran, atau ya gitulah ya. Oke, sekarang kita masuk ke perlengkapan tidur. Nih, ini selimut dari Little Mermaid House yang premium. Bahannya lembut banget. Aku beli yang domba. Harganya 199.700, ya pokoknya 200.000 lah hampir. Tapi aku saranin mendingan selimutnya tuh yang udah multifungsi kayak punya Maison Elmesa. Dia itu bisa buat kalau kita pakai SSC atau gendongan di depan, ini bisa jadi selimut, bisa cantolin gitu. Terus bisa buat selimut stroller juga, sama nursing cover buat nutupin menyusui. Harga buat selimut Maison Elmesa ini 134.100. Terus ini dia yang paling gede. Aduh. Iya. Ini kasur udah satu set dan ini travel friendly. Bisa dilipat. Dan sebenarnya ini tuh bukan alasnya. Ini udah ada kelambunya ya. Jadi enak, nggak perlu nyari kelambu lagi. Tapi menurut aku ini mainannya ganggu banget karena rendah banget. Ini tuh sebenarnya bukan pasangannya. Aku bikin sendiri karena alasnya itu tipis banget. Dan karena memang travel friendly ya, jadi aku niatnya ini tuh kasurnya bisa buat di rumah sama di jalan-jalan. Nah, kalau buat di rumah, aku bikin sendiri kasur alasnya. Aku beli foam 3 cm tebelnya. Aku ukur sendiri dan aku minta tolong saudaraku buat dijahitin dengan motif spray yang aku pengen gitu. Soalnya alasnya itu tipis, cuman lumayan sih. Kayak gini, ini udah diisiin dakron lagi sama saudaraku, didedel sama dia, terus dimasukin dakron lagi. Jadi ini lebih tebel, kebayangkan berarti asalnya nih udah lebih tipis. Nah ini bisa dilipat, bisa ditenteng dan diselempangin. Dan kasurnya yang travel tadi, yang tipis tadi bisa masuk, sama kelambunya juga bisa masuk, tenang aja. Jadi ini simple banget. Soalnya kasur aku tuh kecil ya. Jadi aku tuh pengen kasur baby yang buat di kasur nggak kegedean, buat travel juga nggak ya. Ini tuh bantal kulit kacang hijau dari Baby Olus Pillow. Aslinya tuh sarungnya yang ini, tapi karena solid banget, jadi aku minta saudara buat jahitin yang sama kayak motif kasur tadi. Harganya 70.000 dan ini ngebantu banget buat ngebentuk kepala bayi itu bulat.
selain kita tuh juga rutin ini ya, kalau misalnya bayinya terlalu sering ngadep ke kanan, kita ngadepin ke kiri biar bayinya tuh kepala bundar belakangnya tuh bagus. Ini juga buat perlengkapan tidur. Ini alas ompol Aruchi, jadi panjangnya kalau nggak salah 40 x 60 cm deh. Buat alas ditaruh di tempat tidur atau di stroller atau dimanapun dia lagi direbahin pakai ini. Dan biasanya aku pakai juga buat di bantal kalau dia gumoh, jadi yang diganti tinggal ininya, bukan spray bantalnya. Terus ada lagi, ini namanya Wonder Pad alias perlak modern. Bahannya itu kain, bukan kayak perlak plastik atau perlak karet biasa. Ini dari Little Palmer House. Perlaknya besar, Wonder Pad-nya, jadi dia walaupun kain tapi dia nggak nyerap air. Nah, ini tuh udah motif lama, jadi aku kasih yang terbaru aja. Ini ada baby care kit buat newborn, ada 13 pieces. Cuma sekarang udah nggak ada yang jual lagi. Aku beli waktu itu harganya 180-an, tapi sekarang walaupun ada yang jual harganya 300-an lebih. Ini tuh udah paket lengkap, maaf berantakan karena sering banget kepake. Ada gunting, sisir, termometer air, buat bersihin kuping. Terus ada juga ini penyedot ingus, ada termometer. Pokoknya lengkap deh, ini gunting kukunya. Mendingan aku kasih yang mirip-mirip 13 pieces tapi isinya agak beda seperti ini. Harganya itu 110.000 buat perlengkapan skincare-nya. Aku nggak tahu ya, karena kan kita cocok-cocokan. Cuma aku kasih tahu aja di sini. Rania pakai Baby Cologne Cussons Baby yang soft touch ini. Ini enak banget baunya. Harganya itu cuma 17.000. Dan Rania nggak pakai diaper cream ya, karena dia cocoknya sama minyak Boot atau minyak Herba Sinergi dari HPI ini. Harganya berapa ya? 25.500. Sama dia pakai serangkaian Janssens Cotton Touch yang ini sabun sama body lotion. Buat sabunnya yang gede seperti ini, yang ada pumpnya, itu harganya 38.600. Buat lotionnya yang kayak gini 33.700. My Baby Telon, ini harus nyetok sih karena enak banget baunya. Harganya 30.000. Oh ya, mungkin perlu juga kasa buat ngurus tali pusarnya ya, yang belum puput. Itu gak usah dimasukin lah ya. Terus tisu basah non perfume, tisu kering lembut, sama face cream itu cocok-cocokan, jadi silahkan cari sendiri. Selanjutnya kita masuk ke keperluan ibu. Ini bantal menyusui, ini kepake banget ya. Ini kado sih, jadi aku bakal kasih yang Omi lain aja yang udah sama bantal tangannya gitu. Terus kalian juga butuh daster. Dasternya pasti itu udah yang kancing depan atau resleting depan. Terus mungkin butuh berapanya itu tergantung kalian masing-masing ya. Kalau aku 6 itu udah cukup karena aku pakai breast pad. Jadi ntar dulu dah, pokoknya daster itu 6 pieces sudah cukup kalau aku. Dan ada info kalau buat yang sesar, dasternya mungkin lebih enak yang kancingnya full sampai bawah, jadi mempermudah kita buat melakukan aktivitas yang lain ya gitu. Nah ini kecintaan aku banget karena awal-awal itu kan ASI pasti deres walaupun setelah 3 hari atau setelah 1 hari. Ini tuh kepake banget karena kita kalau nggak pakai ini ngerembes. Ini namanya breast pad disposable alias yang dibuang sekali pakai. Kayak gini, ditempelin ke bra kita. Jadi kalau udah penuh tinggal dibuang. Ini enak banget karena aku pernah pakai yang Philip Evans yang dicuci yang washable. Itu tuh pertama dia tetap rembes ke baju karena bau ASI nggak enak, jadi aku nggak nyaman. Dan dia itu suka nempel nipel kita ke si breast pad washable tadi, jadi aku pilih yang disposable. Terus ini ada pompa ASI. Ini udah hospital bag ya, jadi buat perlengkapan menyusui. Salah aku tuh waktu lahiran pertama
aku nggak memikirkan gimana kebutuhan barang-barang menyusui aku, karena aku pikir oh menyusui tinggal ngasih nipple, tinggal kasih memen, tapi ternyata awal-awal harus dipompa dulu karena macet. Nah, padahal memproduksi banyak tapi macet dan itu sakit banget, jadi harus dipompa. Kalau aku pakai pompa, udah rapi lagi, pakai Spectra yang aku karetin sama selangnya biar rapi. Saran aku mendingan beli pompa ASI yang udah sama mesinnya tuh udah nyatu, jadi nggak ribet. Merek Mom Uung, harganya 700.000. Nah, terus kalau ini itu apa ya, penampung ASI, tinggal kita tempelin ke breast kita, ke payudara kita. Jadi ketika menyusui itu, misal menyusui anak sebelah kanan, nah sebelah kiri itu biasanya ngucur deras. Nah, daripada mubazir, mendingan kita tampung, kita tempelin ke payudara kita, terus kita masukin ke kantong ASI. Kantong ASI atau aku biasanya pakai merek Gabak. Ini yang udah aku keluarin dari kardusnya biar simple di hospital bag. Gabak itu harganya 25.500. Terus kalau ini dari bentuknya kelihatan ya, ini dimasukin ke bra kita buat nampung ASI. Cuman ini itu atasnya bolong, jadi aku saranin yang merek Gabak Kolibri yang kayak gini. Kita masukin ke bra, karena di awal-awal menyusui itu 1 tetes ASI itu sangat berarti ya. Nah, di Gabak Kolibri yang kayak gini itu atasnya ada tutupnya, jadi walaupun kita nunduk, karena kan ini disempilin di bra ya, nggak bakal tumpah. Kalau ini ada bolongannya kan, ini ada bolongannya tuh, jadi bakal tumpah sih kalau kita ngerukuk kan, jadinya ngebungkuk sedikit itu bakal tumpah. Korset, aku pernah beli yang kayak gini di pasar, cuma aku nggak ngerti cara pakainya dan gak nyaman. Terus aku dibawain turunan dari ibu aku, korset yang kait begini yang pakai kawat. Ini lumayan enak, tapi aku pernah lihat di Instagramnya Kak Duya Handa, itu tuh ada breastpad, sih, ada korset rekomend mereknya Moi Mom, dan itu tuh udah bahan bambu tuh yang lembut, jadi nggak gatel di perut, tapi harganya lumayan pricey, hampir 700.000, 680.400. Nah, kalau mau cari yang lebih affordable, kalian bisa lihat korset-korset ini ada 2. Yang pertama rekat, yang kedua kait pakai kawat. Terus ada juga ziplock. Nah, ziplock buat hospital bag. Aku beli kegedean, ukurannya ini 28 x 40, 28 cm x 40 cm. Harganya per satu plastik kayak gini 2.470, 2.500 lah, sekitar segitu. Mungkin butuh berapa ya? 10, insya Allah cukup. Buat hospital bag, masukin baju bayi per hari, baju bayi hari ini, hari kedua, hari ketiga, atau ruangan bersalin gitu-gitu. Ketika kita awal-awal menyusui itu kita butuh banget kompres payudara. Waktu itu ini aku dikasih mereknya Maxcare. Jadi kalau kompres dingin kita masukin ke kulkas dulu biar cepet freezer sih, cuma berapa menit. Habis itu kita tempelin, kita selipin di bra. Nah, kalau dingin itu fungsinya meredakan pembengkakan sama ngilangin rasa nyeri. Kalau mau yang anget, kita cemplungin ke gayung isinya air hangat atau agak panas lah biar cepet lah ya. Itu fungsinya untuk melancarkan ASI, mencegah mastitis, terus mencegah penyumbatan ASI di saat menyusui gitu kan. Tapi ini tuh bentuknya kotak kan, dan cuma 1. Jadi aku saranin mendingan beli kompres payudara bentuknya bulat, tengahnya bolong, bisa buat menyusui juga kan jadinya. Itu tuh mereknya BKA kalau nggak salah, BKA kayak gini. Harganya itu 90 ribuan lah untuk 2 pieces ya. Ada juga nipple cream. Aku sekarang belum beli karena harganya lumayan. Dulu aku pakai
Lansino Cream. Itu enak banget dan bisa aman ya buat mulut bayi, buat ketelan juga aman. Harganya 170.000. Jadi sampai sekarang pun aku belum tahu nipple cream yang affordable dan bener-bener enak dipakai itu apa. Jadi kalian bisa komen di comment section di bawah ini. Aku pengen tahu nipple cream yang bener-bener mantep tuh kayak apa. Kalau ini namanya nipple shield. Jadi ini buat melindungi nipple kita, kan kalau awal menyusui itu sakit banget ya putingnya. Jadi biar nggak sakit banget, nggak lecet, nggak berdarah, kita pakai ini. Cuma aku nggak rekomendasiin ini buat pemakaian jangka panjang karena kan liurnya bayi itu juga ngasih sinyal lewat nipple kita dia seberapa butuh atau nggak dia pas lagi sakit. Jadi asinya nambah imun gitu. Maksudnya jangan dipakai terlalu lama gitu. Oh iya, buat yang fokus pumping atau menyusui nggak langsung atau yang kantoran, biasanya mereka juga butuh cooler bag sama ice gel. Cuma itu bisa silahkan cari-cari sendiri ya. Sekarang kita masuk bagian kebutuhan bayi untuk travel. Yang pertama ada yang namanya gendongan kaos atau geos. Ini aku dikasih merek Helena, ukuran M, ada ukurannya ya, tergantung berat badan ibunya. Ini harganya 115.000. Biasanya warnanya solid begini, polos. Terus kalau udah besar aku sih lebih milih SSC. Ini aku milih merek Nana Optima, dan waktu itu baru banget keluar yang Optima, jadi masih polos begini, nggak ada kantongnya. Aku beli warna hitam biar bisa dipakai suaminya juga, biar biar dia nggak terlalu girly pas pakai gendongan SSC ini. Ini enak banget, bener-bener kepake kita mau ke minimarket, mau ke jalan-jalan atau cuma naik motor dong, ini bener-bener kepake. Harganya aku pilih yang motif lain ya, karena sekarang Optima udah banyak versinya. Dulu aku beli 300-an, sekarang harganya 500.000 ke atas. Dan ini seperti ini. Habis itu ada yang namanya nursing cover. Aku beli yang jaring-jaring seperti ini. Nah ini enak banget buat dipakai menyusui. Kita tinggal pakai begini, terus bayinya masukin dari bawah, kita menyusui biar nggak kelihatan orang-orang. Tapi kita bisa ngeliat bayinya juga kan, karena ini jaring-jaring. Nah aku beli harganya sekitar 54.600. Terus ini juga ada diaper bag. Aku beli merek Baby Leon. Terus harganya ini lumayan affordable. Harganya 157.900. Ini kepake banget karena muat banyak, kantongnya banyak. Terus dia anti air juga, bisa dibuka dari belakang juga. Buat ngambil baju nggak ribet. Pokoknya enak banget lah diaper bag kayak gini. Terus kalian juga perlu face shield buat newborn, misalnya cek ke dokter atau imunisasi. Aku pilihin yang murah kayak gini. Kalian perlu juga yang namanya changing mat atau buat ganti popok. Aku itu beli kayak gini, Baby Scott. Jadi kita buka buat ganti popoknya bayi di tempat umum, kan kadang suka nggak higienis ya. Nah jadi kita perlu kayak gini, tapi aku prefer kalian beli yang digulung karena ini ukurannya gede dan cuma bisa dilipat kayak gini. Jadi bisanya cuma tas yang besar. Kalau kita pakai tas yang kecil, enaknya changing matnya itu yang bisa digulung. Nah aku rekomendasiin yang kayak gini, harganya 49.000, murah. Oke, sama kalian perlu yang namanya Cetaphil Baby Travel Kit. Jadi dia tuh udah ada sabun shampoo, sabun, sama baby lotion. Nah itu tuh harganya suka kadang-kadang promonya gila-gilaan. Harga aslinya mungkin 90-an ribu ya, kadang 40.000, kadang 70.000. Nah pokoknya sering-sering cek lah. Terus kalau mau pakai stroller, sebenarnya stroller itu butuh ya, kalau aku kepake banget. Nah daripada beli yang mahal-mahal, aku bisa rekomendasiin stroller yang di bawah 100.000 dan itu bisa menghadap ke ibu dan ke anaknya. Jadi bisa diputar gitu loh bangkunya. Nanti itu kalau mau tentang stroller itu aku bisa bikin video baru. Kalau mau komen di bawah. Nah untuk alat strollernya ini
Aku beli merek Kuma Kuma, harganya 179.000. Barang lainnya yang mungkin dibutuhin oleh ibu-ibu zaman sekarang tuh adalah ini, playmat lipat. Ini tuh merek Bright-Crown, kepake banget sampai sekarang. Jadi tuh aku beli ini karena Rania, kakaknya, waktu itu butuh ini kan, butuh ngerangkak gitu. Nah, tahu-tahu dia udah keluar arena gitu, maksudnya yang udah nggak empuk lagi. Jadi ini tuh enak banget, ukurannya gede, 120 kali 180 masalah. Dan harganya murah dan awet, asal nggak digelar terus-terusan gitu ya. Harganya sekitar 149.000, murah. Yang kita butuhin yang terakhir itu jemuran. Dulu aku pernah beli jemuran menara yang bulat gitu, yang apa sih, yang kakinya bisa, yang kakinya 3 itu ya. Nah itu tuh aku nggak bisa pakai itu karena ternyata dia nggak kuat, langsung sengklek kalau misalnya dia nggak imbang gitu ya bebannya. Jadi aku prefer ini harganya murah, 52.000. Ini kalau nggak salah ini yang versi dikitnya, yang 52.000 itu yang versi banyaknya, banyak ininya, apa sih, tangkainya. Ini kepake banget. Udah cukup sekian. Kalau ada yang kurang silahkan komen di bawah. Share sebanyak-banyaknya, subscribe dan nyalain loncengnya ya. Semoga bumil-bumil, mbak-mbak di sini sehat semua, amin. Persalinannya lancar, amin. Bayinya sehat, ibunya sehat, semuanya sehat, amin. Udah cukup, saya pamit di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngerekam itu? Terus ini